Selamat sore Bapak Ibu warga jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Selamat datang bagi seluruh warga jemaat yang ada dalam gedung gereja yang hendak beribadah di sore hari ini. Sebelum ibadah, marilah kita mengikuti warta jemaat hari ini Minggu tanggal 18 Juni 2023 sebagai berikut. 1. Warta keuangan. Penerimaan pertanggal 11 Juni sampai dengan 17 Juni 2023 sebesar Rp166.221.300. B. Pengeluaran. Pengeluaran pertanggal 11 Juni sampai dengan 17 Juni 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu A. Persepuluhan 100% sebesar Rp68.319.300. B. Setoran wajib jemaat 40% sebesar Rp16.991.600. 2. Setoran wajib ke Klasis GKI Port Numbai Jayapura 20% sebesar Rp8.495.800. C. Belanja jemaat pertanggal 11 Juni sampai dengan 17 Juni 2023 sebesar Rp117.985.000. 2. Romawi, warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di gedung gereja Pengharapan Jayapura dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan Jayapura pada ibadah Minggu tanggal 11 Juni 2023 sebagai berikut. Ibadah jam 06.00 waktu Indonesia Timur sebanyak 343 orang. Ibadah jam 9.00 waktu Indonesia Timur di gedung gereja sebanyak 686 orang, melalui live streaming 229 orang. 3. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur di gedung gereja sebanyak 230 orang. 3. Warta ibadah. A. Ibadah Minggu 18 Juni 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Anda Nani F. Parede Pai. Majelis Piket Rayon Gajah Putih, pemain urgent Bapak Penatua Yohanes Tuange SE, Kantoria Ibu Desi Pesiwarisa Manufando. 2. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 jam 17.00 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore yang dikunjungi keluarga Bapak Penatua Mangatas Huta Balian. Tempat ruang pertemuan gedung gereja Pengharapan Jayapura. Romawi 4. Warta tambahan. A. Pendaftaran peserta didik baru SMK Negeri 1 Pariwisata Jayapura tahun 2023 disampaikan kepada siswa lulusan SMP tahun 2023 bahwa SMK Negeri 1 Pariwisata Jayapura membuka kelas industri, program keahlian kuliner atau tata boga khusus orang asli Papua dengan kuota 25 siswa. Program pembelajaran 18 bulan pembelajaran di sekolah, 18 bulan pembelajaran di industri. Peluang direkrut pada industri hotel Aston dan Convention Center. Pendaftaran dapat melalui website atau langsung ke SMK Negeri 1 Pariwisata Dok 5 Jayapura. Waktu pendaftaran 12 Juni sampai dengan 23 Juni 2023. Informasi lebih lengkap dapat dilihat di papan pengumuman Gereja Pengharapan.
B. Niat nikah. Niat nikah antara saudara Egi Robert Nemnai, lahir di Jayapura pada tanggal 17 Agustus 1993, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Jonathan Rudi Nemnai dan Ibu Roberta Christina S. Manuputi, alamat Jalan Setiapura 2, Paldam Rayon, SGO. Dengan saudari Veronica Iriani Wulandari Maya Bubun, lahir di Jayapura pada tanggal 3 Januari 1994, anak kelima dari pasangan suami istri almarhum Bapak Agapitus Johannes Maya Bubun dan Ibu Margareta Suwarningsi, alamat Jalan Hamadi Rawa 1, RT 002/RW 003 Jayapura. Pasangan tersebut bermaksud melaksanakan niat nikahnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 jam 16.00 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore. Pengembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 jam 10 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Rayon SGO. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilahkan berdiri. Kita lanjutkan. C. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari transfer kiris, kartu iuran pembangunan, dan partisipasi jemaat per tanggal 17 Juni 2023 berjumlah Rp611.178.425. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih kepada jemaat dan simpatisan atas semua pemberian dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. E. Hari Minggu UM atau United Evangelical Missions Sunday. Disampaikan kepada jemaat bahwa hari ini Minggu 18 Juni 2023 merupakan hari Minggu UM tahun 2023. Untuk itu dalam ibadah ini pada lagu terakhir sebelum menerima berkat akan diadakan aksi 5 menit sebagai aksi hari Minggu UM. Majelis mengucapkan terima kasih untuk semua pemberian jemaat pada aksi dimaksud. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan. Terima kasih. Pelaksana harian majelis jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus EA Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Jemaat diundang berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 3. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu. Kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 10 pada baitnya yang pertama. Pujilah Tuhanmu. Tuhan, disilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan secara berbalasan. Kita membuka dari Mazmur 100 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Pelayan ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara umat Tuhan menyambut dari ayat-ayat yang genap. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam baitnya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita sambut bersama dari nyanyian rohani 10 pada baitnya yang kedua. Dengan segala
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hendak datang dalam pengakuan dosa kita. Kita membuka bersama dari Mazmur 51. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Allah dengan ungkapan yang berbalas-balasan. Jemaat nanti akan membaca dari ayat-ayat yang agak masuk ke dalam. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Kita sambut dengan pujian dari rohani 136 pada baitnya yang pertama di depan mata Yesus. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada keampunan dosa. Firman-Nya terdapat dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kita akan ucapkan berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata, jemaat, sungguh Allah itu keselamatanku. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatan. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 137 pada bait yang kedua. Telah kau cari akan daku. Tuhan Yesus.
Jemaat kekasih Tuhan, dimohon bangkit berdiri, kita mendengar hukum Tuhan. Berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus tolong kita untuk melakukan hukum Tuhan di hidup kita tiap-tiap hari. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita dengar satu kesaksian pujian solo dari Ibu Debbie Wakari. Disilakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di hari ini terambil dalam Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11, dan doa untuk pembacaan dan perenungan firman Allah kita akan ungkapkan dalam pujian. Pujian dari Kidung Jemaat 51. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah nyawaku, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?
Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Tuhan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang kesemuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Itulah jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Shalom. Katakan kiri kanan, Shalom. Damai sejahtera Allah terus menyertai hidup kita dari hari ke hari, minggu lepas ke seminggu. Tidak terasa kita sudah ada di pertengahan bulan Juni, di pertengahan tahun lagi, dan masih jumpa dalam persekutuan seperti yang kita alami di sore hari ini. Firman Allah dari pembacaan kita dengan tema Allah mengasihi semua orang. 2 minggu berturut-turut ini bicara tentang kasih Allah. Minggu yang lalu dari Hosea bicara tentang kasih Allah. Kasih Allah yang begitu besar. Kasih yang tidak dapat dibandingkan atau ditandingi, tidak dapat disamakan oleh apapun dan oleh siapapun selain hanya Allah sendiri dengan kasih-Nya yang besar, yang mau dinyatakan kepada manusia, kepada umat, orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya. Kasih yang bagaimanapun dosa manusia, Allah tetap mengasihi, karena hakikat Allah adalah kasih. Kandatipun Israel degil, kedegilan Israel, atau dengan kata lain bahasa hari-hari kepala batu, tidak mau dengar-dengaran, tetapi kasih Allah tetap nyata dalam hidup mereka, karena memang Allah adalah kasih. Kasih-Nya bukan hanya untuk satu bangsa, satu kelompok, satu suku, tetapi kasih-Nya menyeluruh kepada dunia ini. Itu yang menjadi topik, kasih Allah kepada semua orang. Kasih-Nya menjangkau seluruh manusia, baik orang benar, orang jahat, orang kafir, orang yang tidak percaya sekalipun. Di sana kasih Allah pun menjangkau mereka. Kasih-Nya nyata dalam kehidupan mereka. Bacaan kita bagaimana kasih Allah untuk semua orang itu, yang dipahami oleh Yunus bahwa kasih Allah itu hanya khusus bagi mereka. Nah, di luar Israel itu mereka tidak percaya Allah di dalam Yesus, harus dihukum, harus dibinasakan. Apalagi kehidupan mereka ada dalam kejahatan. Mereka yang tidak kenal Allah atau bangsa kafir harus dihukum, harus dimusnahkan. Karena itu Allah mengutus Yunus. Pada pengutusan yang pertama,
Allah bilang, Yunus pergi ke Niniwe. Tapi apakah respon Yunus? Dia justru lari dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Tarsis. Dalam perjalanan naik kapal di tengah laut, gelombang yang cukup besar. Sementara anak buah kapal dan kapten bingung, kita akan binasa. Yunus tidur lelap. Tapi pada akhirnya dia mengakui bahwa karena akulah gelombang badai ini ada. Lalu mereka tanya, terus mau bikin apa? Lemparkan aku ke laut. Dan kalau kita baca pasal sebelumnya 1-2, bagaimana Yunus ada dalam perut ikan 3 hari 3 malam, menyadari betapa tak berdayanya hidupnya tanpa Tuhan. Pemanggilan Yunus yang kedua lagi, pergi ke Niniwe. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Yunus sehari perjalanannya untuk memberitahukan tentang hukuman yang akan terjadi. Dikatakan dalam pasal 3 ayat yang keempat, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan, akan dihancurkan oleh Allah. Mengapa? Karena dosa pelanggaran yang terjadi. Apakah respon orang-orang Niniwe? Apakah mereka justru tidak mau bertobat atau bertambah jahat? Kalau kita baca dalam pasal 3 ini justru sebaliknya. Dari pemberitahuan, pengumuman yang disampaikan oleh Yunus justru membuat mereka sadar. Mereka bertobat, mereka berbalik untuk percaya kepada Allah. Bahkan bukan saja orang-orang Niniwe, dari orang dewasa, anak-anak kecil, tapi raja sekalipun merendahkan diri, berpuasa, meminta belas kasihan Tuhan supaya mengampuni mereka. Bahkan juga bukan saja manusia yang puasa, binatang-binatang pun berpuasa. Karena mereka memang tidak kerja, mereka datang menjerit buat Tuhan, menghampiri dalam kerendahan hati mereka, keberdosaan mereka. Dan kepercayaan mereka berbalik dari hidup yang penuh dosa, penuh kejahatan, kembali percaya kepada Tuhan. Mereka mencari wajah Allah. Mereka berseru kepada Allah dan memohon pengampunan, belas kasihan Tuhan. Dan mereka menyesali dosa-dosa mereka. Karena itu Allah mengampuni. Hukuman tidak terjadi bagi Niniwe. Allah menyesal sudah merancangkan malapetaka pada ayat yang ke-18 dari pasal 3. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak melakukannya. Sudah sehari-harian Yunus memberitahukan, menyampaikan, bertobat, kalau tidak hukuman Allah 40 hari lagi kamu akan dihukum kalau tidak bertobat. Kalau tidak berubah dari cara hidup yang lama dalam kejahatan kepada kebenaran. Itu sebabnya mengapa dalam pasal 4 ini Yunus dia marah, karena Allah merubah pikiran dari yang punya rencana hendak menghancurkan, menunggang balikan, tetapi justru karena pertobatan orang-orang Niniwe, Allah mengasihi. Kasih Tuhan tidak dapat dibatasi oleh dosa dan kejahatan yang dibuat oleh orang-orang Niniwe. Kasih Tuhan pun tidak dapat dibatasi atas dosa pelanggaran, ketidaksetiaan kita sebagai umat Tuhan, pilihan Allah, orang-orang yang percaya. Perjalanan kita tentu juga setiap hari bergumul dengan dosa. Tapi ketika kita sadar dan datang kepada Tuhan, mohon ampun, maka firman-Nya mengatakan, orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak menolak dia. Itulah pengampunan Tuhan yang besar bagi setiap orang yang menyesali
akan dosanya. Dengan rasa kesal dan marah Yunus atas hukuman yang dibatalkan oleh Allah atas kota Niniwe. Karena itu dia sampaikan dia ingin mati saja. Percuma. Saya harus sampaikan berulang kali. Ya. Tapi kenyataannya hukuman Allah pun tidak dilakukan. Orang-orang di Niniwe tidak dibinasakan karena pembatalan dari hukuman menjadi keselamatan. Itu sebabnya di ayat yang kedua dari bacaan kita pasal 4. Waktu Allah berfirman kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, beritahukan 40 hari akan ditunggang balikan kota itu. Yunus tidak langsung pergi. Dia tahu karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, panjang sabar, penuh dengan kasih setia. Dan Allah menyesal atas malapetaka yang direncanakan yang akan terjadi bagi kota itu. Karena itu dalam ayat yang ketiga kata Yunus kepada Allah dalam kekesalannya, ya Tuhan cabut saja nyawaku, ya. Jadi sekarang ya Tuhan cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Itulah kemarahan Yunus terhadap Allah karena membatalkan hukuman menjadi keselamatan atas kota Niniwe. Karena itu Bapak Ibu, dalam ayat yang keempat sampai 9 Allah ingin menyadarkan Yunus bahwa sekalipun Niniwe hidup mereka penuh dengan kejahatan, tetapi kasih Allah tidak dapat dibatasi, tidak dapat dibendung, tidak dapat dicegah oleh apapun sekalipun itu kejahatan. Karena itu Tuhan dalam kekesalan Yunus, Tuhan menemukan pohon jarak untuk menaunginya, untuk melindunginya di saat matahari terik dan panas. Dan pohon itu justru menyukacitakan hati Yunus karena dia terlindung dari teriknya matahari. Karena itu pun usianya hanya sehari semalam, karena besoknya telah layu digerogoti oleh ular. Respon Yunus kembali lagi pada ayat yang ke-8. Lebih baik aku mati daripada aku hidup. Dia tidak suka melihat Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Dia mau Niniwe yang adalah musuh Israel itu dihancurkan, ditunggang balikan oleh Allah. Lebih baik mereka mati. Lebih baik aku mati daripada aku melihat mereka masih selamat. Begitu kecewanya Yunus kepada Tuhan. Karena itu dalam ayat yang ke-10 dan ke-11 bagaimana Tuhan menyadarkan Yunus bahwa aku mengasihi Niniwe. Aku mengasihi orang yang tidak mengasihiku sekalipun. Kasih Allah terhadap kota Niniwe lebih daripada kejahatan yang mereka buat. Apalagi kalau mereka bertobat. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Yang tidak bertobat pun dikasih, apalagi yang bertobat. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar dengan 120.000 orang, dengan segala berkat-berkat yang disiapkan. Bukankah aku lebih mengasihi mereka? Bukan karena apa-apa, tapi karena kasihku, hatiku terhadap mereka. Kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan yang begitu nyata juga ada dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Bukankah kita juga setiap hari bergumul dengan dosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak menyaksikan kasih Tuhan? Tetapi kasih Allah tetap setia, memberikan hari baru, kuat dan sehat. Kadang-kadang kita melupakan Tuhan, tidak punya waktu dengan Tuhan, tapi kasih Allah tetap setia.
seperti fajar yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Seperti matahari pagi yang tidak pernah terlambat. Itulah kasih Tuhan. Kasih yang walau bagaimanapun pelanggaran kita. Kasih kita kadang-kadang kasih yang kalau-kalau. Kalau dia mengasihi saya juga mengasihi. Kalau dia mau peduli saya juga mau peduli dia. Kalau dia tidak mau peduli saya, kan? Saya juga tidak peduli. Itu kasih manusia. Kadang-kadang terjadi dan dilakukan. Tapi mari malam sore hari ini kita belajar dari kasih Allah. Kasih agape. Kasih yang walau bagaimanapun kehidupan ini. Mungkin ada musuh-musuh kehidupan. Ada tantangan, persoalan, ya, rintangan dalam perjalanan hidup mengikut Tuhan. Tapi kita belajar memenuhi hati dan hidup kita dengan kasih yang besar. Itulah kasih Allah. Yohanes 3:16. Itu juga yang besar, lebar, panjang, tinggi dan dalam, kata Paulus. Efesus pasal 3:18. Hanya oleh kasih Tuhanlah hidup kita tiap hari disempurnakan. Jatuh bangun perjalanan, berdiri lagi, lakukan lagi, praktekkan lagi kebenaran firman di atas dasar kasih Tuhan. Kasih yang walau bagaimanapun akan terus menyempurnakan hidup kita. Semakin hari semakin sempurna di depan Allah dan sesama untuk memuliakan Tuhan di hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kidung Jemaat 439 akan mengiringi pemberian persembahan syukur kita. Firman-Nya, bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Mari kita menyanyi bersama, bila topan keras melanda hidupmu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat-Nya tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum
dalam pergumulanmu di dunia. Janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Musik. Bila topan keras melanda hidupmu, Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. adakah beban? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 3 keluarga atau pribadi, dan jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan perpuluhan sebanyak 5 orang atau pribadi keluarga. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar infokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat-berkat Tuhan yang telah dicurahkan bagi kami sampai hari ini. Engkau mempercayakan untuk kami mengelola segala berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan, baik pribadi, keluarga,
yang daripadanya kami pun dipakai Tuhan untuk menopang pekerjaan Allah lewat persembahan-persembahan yang sudah kami berikan, baik di peti-peti yang ada, di tangguk-tangguk yang ada. Allah melihat hati kami yang dengan penuh syukur atas segala berkat Tuhan yang tak terhingga, tak terhitung, terus dicurahkan dalam hidup dan kerja kami. Bersama dengan 3 keluarga yang mengucap syukur atas ulang tahun, usia yang Tuhan tambahkan, mereka bersuka cita atas penyertaan Tuhan dalam hidup keluarga, pribadi, atas kehidupan anak-anak yang boleh naik kelas, dan atas segala perkara-perkara indah yang Allah siapkan. Patutlah kami bersyukur atas semua itu Tuhan, bersama juga dengan 5 pribadi pun keluarga yang boleh mengembalikan milik Allah. Berkati mereka-mereka ini Tuhan, dari segala usaha dan kerja mereka boleh mengkhususkan yang adalah milik Allah untuk dikembalikan kepada Tuhan. Kami semua yang sudah memberi dengan hati yang penuh syukur, Allah berkati usaha dan kerja kami, berkati hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, menjadi persembahan yang kudus dan berbau harum di hadapan Bapa di sorga. Terimalah seluruh persembahan syukur kami sebagai umat yang terus diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau Kristus sumber berkat, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersiap untuk Bapak Nathanael. Bapak Nathanael akan membawa satu pujian. Seren rorna die naine Weyek mu fias we auronangi Wera supe fawisa sarva Ya nadi Yasyom Yasandika Man seren rorna die naine Weyek mu fias we auronangi Wera Pefawisa sarva Ya nadi Ya syom Ya sandika Ya ben nadi Ya syom beya Snarke Suara la mahi piumbra
Dapatkah ku telepon surga pada Tuhan di surga mulia, di balik mengamuknya tofan, simpeni syukur ku naikkan. Ku berdoa, ku memohon agar hidup ini beri terangi rahmat Tuhan, berikanlah kami sekarang juga. Ku berdoa, ku memohon agar hidup ini beri terangi rahmat Tuhan, berikanlah kami sekarang juga. Uben kami, berikanlah kami sekarang juga. Berikanlah kami sekarang juga. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengaku iman percaya kita, dimohon bangkit berdiri. Pengakuan iman akan kita nyanyikan dari Rohani 77, bait pertama hingga bait yang ketiga. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman bersama-sama dengan melakukan Rohani 77. Bait pertama dan sampai ketiga. Ku percaya Allah Bapa, Maha Kuasa dan benar, Khalik langit, laut dan bumi, segenap dunia besar. Oleh rahmat-Nya ku ada.
percayanya jernih. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Terima kasih banyak Bapa atas kasih setia, anugerah dan sayang-Mu yang tetap setia berlangsung dalam hidup kami, dalam penjagaan-Mu, dalam kuat dan sehat yang masih Tuhan alirkan dalam tubuh-tubuh kami. Di mana kami boleh dapat beribadah di hari ini, sore ini. Di mana kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami pun dapat menikmati bagian firman Allah bahwa kasih-Mu begitu besar untuk semua manusia, terlebih bagi mereka yang percaya kepadamu. Ajar kami terus memiliki kasih itu. Kasih yang bagaimanapun kehidupan yang kami jalani, kami tetap belajar memiliki kasih Tuhan. Jauh lebih sempurna Engkau menerjemahkan kebenaran di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Supaya kami menjadi pelaku yang setia dari firman Allah, di mana kami bersuka cita atasnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi gereja dan pemerintah kami, Sinode Klasis GKI Port Numbai dalam seluruh pekerjaan pelayanan. Kasih setia Tuhan pun nyata dalam hidup dan pekerjaan mereka. Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kota Jayapura, distrik kelurahan RT RW, hamba-hamba yang Kau tempatkan pun berkat Tuhan ada atas mereka, sehingga tugas-tugas yang mereka lakukan dapat mereka kerjakan dengan penuh rasa syukur dan takut akan Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan dan pergumulan kami sebagai umat Tuhan, menyerahkan badan pelayanan unsur dan alat kelengkapan, guru-guru sekolah minggu dalam jemaat GKI Pengharapan, SD Sanasaba 1-2 dan PAUD Pengharapan. Kasih setia Tuhan terus menolong terhadap anak-anak didik bertumbuh sehat dan kuat takut Tuhan. Begitu juga dengan para pendidik, bunda, para guru, Tuhan sayang mereka dalam kesetiaan mengajar anak-anak di dalam takut Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan badan pengawas perbendaharaan gereja dalam tugas-tugasnya, tanggung jawab mengelola keuangan gereja, kekayaan gereja yang dipercayakan dengan arif dan bijaksana. Panitia pembangunan dalam seluruh tanggung jawab ke depan, respon umat Tuhan, bahwa berkat-berkat itu ada pada kami. Bagaimana kami memberikan dengan hati yang penuh syukur, supaya pekerjaan pembangunan rumah Tuhan ini pun dapat dikerjakan. Berdoa dan menyerahkan panitia sidang jemaat ke-33 Rayon Gajah Putih, Tuhan memberkati segala usaha dan kesiapan mereka, sehati sepikir untuk pekerjaan yang besar di dalam kekuatan dan kemampuan hikmat Tuhan. Berdoa bagi anak-anak kami dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, baik ada bersama kami di Jayapura, di kota ini, di kabupaten, di provinsi, bahkan sampai keluar Jayapura, ada di belahan pulau-pulau yang ada di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Tangan kasih Bapa menyertai mereka, menguatkan mereka dan memampukan mereka untuk tetap setia berjuang untuk masa depan dalam kesuksesan dan keberhasilan. Berdoa dan menyerahkan para pelayan firman, hamba-hambamu dan keluarga, Tuhan memberkati dalam kesetiaan melayani Tuhan bersama dengan Penatua Syamas di 9 rayon pelayanan GKI Pengharapan. Berkat Tuhan ada atas mereka, kekuatan dan kemampuan hikmat Tuhan menyertai mereka. Diberkati tiap-tiap keluarga hamba-hambamu. Terima kasih Bapa. Program kegiatan yang akan dilangsungkan dalam tiap-tiap urusan dalam jemaat Pengharapan, Tuhan memberkati sehingga program itu dapat dijalankan. Kehidupan dan pekerjaan umat Tuhan di minggu kerja yang baru selalu dalam penyertaan, perlindungan, pengawasan dan berkat-berkat Tuhan. Secara jasmani tetap kuat dan sehat, secara rohani kami terus hidup dalam ungkapan syukur. Warga jemaat yang sakit baik di rumah masing-masing jemaat, Tuhan hadir dan memberi pertolongan lewat semua yang diupayakan, makan, minum, obat, tapi juga hati yang terus bersyukur atas keadaan yang terjadi dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan yang adalah dokter samawi itu. Para janda duda lanjut usia dan anak yatim piatu, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan ada atas mereka semua. Kami mengucap syukur untuk Panjelis Piket yang bertugas sore ini
Tuhan memberkati Rayon Gajah Putih dalam seluruh pelayanan mereka. Bapak Ibu Majelis, Penetua Syamas, rumah tangga, suami, istri, anak-anak berjalan dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk pemain organ, pemandu pujian, operator sound system dan multimedia, serta pegawai gereja yang mengatur parkiran dan menjaga keamanan selama ibadah berlangsung. Campur tangan Tuhan selalu nyata. Pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan selalu dialami dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang sebagaimana Engkau membawa kami untuk tiba dengan selamat dalam bait-Mu. Ketika kami pulang, kasih dan setia-Mu pun menyertai kami tiba dengan selamat, baik jalan kaki, roda 2, roda 4, semuanya aman dan selamat, karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidup kami sekalian. Terima kasih Bapa, terpuji Kristus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita di sore ini dengan menyiapkan nyanyian Kidung Jemaat 440. Bait pertama kita menyanyi dalam keadaan duduk, bait kedua kita nyanyi dalam keadaan berdiri. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Berlindung yang teguh, Baik siang maupun malam gelap. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Ayat yang keempat, ya gunung batu yang tetap. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dalam damai sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu silakan duduk kembali, ngambil waktu saat teduh.
Ya, mari Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat dan seluruh Majelis Jemaat, lebih khusus Rayon Gajah Putih, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu kerja yang baru dalam berkat dan anugerah Tuhan. Shalom.